Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansi. Siapa nih di sini yang jarang baca Al-Quran? Hayo, itu karena malas apa karena gak ngerti dalilnya? Padahal Al-Quran itu manual book paling lengkap buat hidup kita loh. Jika ada yang tanya, kok bisa kak? Nah, simpelnya tuh gini. Bayangin, lo dapat software yang bikin hidup lo itu bebas bug. Nah, di situ lo bakal dikasih tahu tips dan trik secara lengkap, secara sukses. Ya, semacam dikasih manual begitulah. Tapi sobat, Al-Quran lebih dari itu. Di dalamnya ada jawaban buat kegalauan lo. Cara healing yang benar, sampai tipsnya itu bukan cuman buat sukses di dunia, melainkan sukses di akhirat juga. Keren kan? Ada juga ayat Al-Quran atau banyak ayat Al-Quran yang relate sama penemuan sains modern. Ini bukti kalau Al-Quran itu sebagai mukjizat yang paling jenius sepanjang masa. Oke, Gen Z kan biasanya suka tuh dikasih fakta-fakta, ya kan? Oke, di sini kenalin nih, gue Vita Prasetya Septidahayu dari kelas 103. Yang bakal sharing kepada kalian tentang gimana nih proses turunnya Al-Quran dan apa sih manfaat Al-Quran buat kehidupan kita. Next, yang pertama, proses turunnya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran atau biasa disebut Nuzulul Quran. Sering dikaitkan dengan tanggal 17 Ramadan, awal turunnya ke bumi. Nah, peristiwa ini diambil dari turunnya wahyu pertama kali Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini biasanya diperingati pada tanggal 17 Ramadan. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Dan saat itu sebagai awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Di Gua Hiro Mekah, Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama kali. Nah, yang dibawa oleh malaikat Jibril. Al-Quran turun dalam 2 tahap periode besar. Periode yang pertama yaitu turun secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Periode yang kedua yaitu turun secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW selama kurang lebih itu 23 tahunan lah. Nah, setelah mengetahui proses turunnya Al-Quran, yang kedua kita bahas nih tentang fungsi Al-Quran bagi kehidupan. Nah, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, Al-Quran memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu Al-Huda, yang artinya petunjuk. Peta jalan agar manusia tidak tersesat dalam menjalani kehidupan dunia. Ibarat kata sih center pas kita tersesat di hutan. Nah, yang kedua Al-Bayyinah, yang artinya penjelasan. Penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu agar manusia mudah memahami atau agar mudah dipahami gitu aja deh ya. Nah, jadi gini, andaikan lo gak paham materi nih, nah Al-Quran ini ibarat guru lo yang siap untuk jelasin materi apapun itu. Yang ketiga, Al-Furqan, yang artinya pembeda. Alat untuk menyaring mana yang benar dan mana yang salah. Yang mana yang benar itu biasanya disebut hak, dan yang salah disebut batil. Oke teman-teman, ini contohnya itu ibarat lo itu disuruh bersihin sungai yang tercemar. Nah, lo itu udah punya saringannya nih. Jadi, yang baik dan buruk bisa lo pisahin. Oke, itu tadi fungsi Al-Quran. Yang ketiga, mari kita bahas cara Gen Z mengambil manfaat dari Al-Quran. Nggak harus selalu kaku, lo bisa lakuin hal-hal ini. Yang pertama,
lo bisa mulai dari satu ayat plus artinya, agar lo itu paham makna dan isinya. Terus yang kedua, podcast atau kajian santai. Nah, dengerin insight dari ustadz yang kayaknya tuh asik gitu. Bisa di YouTube ataupun di Spotify. Biar lo itu semakin paham akan maknanya itu. Oke kan? Nah, yang ketiga, TikTok sama Al-Quran. Nah, pas lo lagi sedih atau lagi bingung nih, coba deh buka Al-Quran random atau lo bisa cari tahu keyword masalah lo. Kadang jawabannya tuh nempel banget di hati. Oke, jadi kesimpulannya yaitu nuzul Quran itu pengingat kita gak sendirian. Kalau kita itu gak sendirian. Allah udah kasih kita kompas, yaitu Al-Quran, agar kita itu tidak tersesat di tengah hiruk pikuk dunia yang makin random ini. Oke teman-teman, baik itu saja. Thanks udah dengerin sharing gue. Maaf ya kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.